Joy, 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 joy. Sukacita, Wah, minggu ini joy, joy, joy semua. Dan penuh sukacita. Senang iya ya Kak. Iya nih, Karena kita memasuki Advent ketiga, betul sekali. Yuk, yang punya lilin boleh dinyalakan boleh dulu. dinyalakan ya, lilin Advent yang ketiga. Nah, yang ketiga tuh spesial, warnanya beda Kak. Beda. Warnanya merah muda. Kenapa ya Kak warna merah muda? Pink. Karena itu artinya lilin sukacita atau lilin gaudet. Jadi di mana minggu ini itu lilin Advent atau pekan Advent ketiga yang sering kita kenal dengan Minggu Gaudet. Yang tulisannya tuh Gaudete. Nah, kenapa sih sukacita ya Kak? Ya? Karena kan kita menanti kedatangan Yesus selama 4 minggu nih. Ya. Minggu ketiga bentar lagi nih Kak. Satu lagi, sebentar Kayak udah lagi. gak sabar semuanya. Ya. Aduh, udah lilin ketiga nih Kak, nyalain. Iya. Nanti jangan dipasang sekarang pohon Natal sama kandangnya, jangan. Gua kandang gua ya kayak kemarin kita bikin. Pohonnya ya. boleh dikeluarin dulu dari gudang ya. Nah, Dibersihin dulu Dibersihin boleh. dulu Tapi boleh. jangan dipasang dulu. No ya. Tahan. Nah, kita sukacita sebentar lagi nih. Yesus Kristus pembawa sukacita akan datang. sebelum kita menyambut Tuhan Yesus yang akan datang, Yuk, kita ngapain, Kak? dengarkan dulu Yang manis berikut ini. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Pergi ke pantai bermain air, sampai siang. Juru selamat akan lahir, Yesus datang membawa terang. Pergi ke pantai bermain air, sampai siang. Juru selamat akan lahir, Yesus datang membawa terang. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Pergi ke pantai bermain air, sampai siang. Juru selamat akan lahir, Yesus datang membawa terang. Pergi ke pantai bermain air, sampai siang. Juru selamat akan lahir, Yesus datang membawa terang. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Kak, tadi kita Ya, udah dengar yang manis-manis. udah pergi Sekarang main ke saatnya pantai bermain air. iya. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. tadi sesuai dengan judul atau tema di minggu ini ya Kak ya? Betul. Yaitu Temanya penuh sukacita. Iya. Lagunya juga penuh sukacita. Kalau sukacita tuh terasanya di dalam hati Sampai nih. ke hati Yuk, dan yuk, yuk, menyebar. Yuk, coba kita rasain sukacita di dalam hati. Yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih
kita sudah menyanyikan lagu Adalah Sukacita Di hatiku. Di hatiku. Nah, Karena penuh sukacita. penuh minggu ini, ya. sukacita. Nah, karena penuh sukacita kita akan memulai pertemuan kami Dengan kita hari syukur, ini berdoa, dengan ya. bersyukur dengan berdoa. Mari kita siapkan hati, siapkan diri dan juga jari-jari manisnya. Yuk, kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami bersukacita. Sebentar lagi Engkau akan hadir di tengah kami. Datanglah ke hati kami dan penuhi hati kami dengan sukacita, ya Yesus. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi kita sudah berdoa. Sudah berdoa. Biasanya kita selalu ada tamu spesial. Betul sekali. Yuk kita ketemu tamu spesial kita dulu. Kita ketemu tamu spesial. Kita mau naik kereta luncur. Biasanya kalau naik kereta belnya berbunyi. Ayo kita Naik siapkan. kereta luncur ya. Sudah siap Yuk semuanya? naik semua, naik. Yuk. Selamat pagi adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus. Apa kabar kalian semua? Ya, Romo harapkan kalian sehat, penuh sukacita. Khususnya berkenaan dengan hari ini adalah hari Minggu Sukacita. Ya. Dan Romo harapkan kalian semua sehat, orang tua juga sehat dan teman-teman. Nah, saat ini Romo mau memperkenalkan diri. Pertama, nama saya adalah Romo Baltasar Mili SSCC. Saya sering disapa dengan Romo Baltasar. Saya dari kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Maria yang disebut dengan SSCC. Kongregasi yang mengambil semangat Yesus dan Maria. Kami ada simbol dua hati, ya. Begitu. Lalu hati Yesus dan Maria menyatu. Gitu. Lalu saya berkarya di pendidikan, khususnya calon-calon imam SSCC, tepatnya di Seminari Damian, Postulat SSCC Bandung, Provinsi Indonesia. Dan saya sekarang hampir 2 tahun saya ada di Bandung, di Keuskupan Bandung. Begitu saja untuk ke hari ini. Saya harapkan adik bisa mengikuti nanti apa yang Romo sampaikan. Terima kasih dan salam sehat-sehat semuanya. Tadi kita udah ketemu Saatnya sama animasi, tamu spesial. Kak. Wih, udah tahu ya kita mau topik apa? Keluarga Kudus, Keluarga Kak. Kudus. Keluarga Oke. Kudus tuh berarti Ada ada Bunda Maria, Maria, ada Bapak Yosef, Bapak Yosef sama dan Yesus. Iya, jangan lupakan Yesus Nah. ya. Yuk, Yuk. yang belum bisa pelan-pelan. Pelan-pelan. Kakak paham ini panjang ya. Yuk. Oke. Tepuk keluarga kudus. Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita, Maria, yes.
Yosef, penjaga utama, pekerja keras, pelindung keluarga. Yosef, yes! Wih, hebat. Panjang, Kak. Panjang juga adik-adik saya, kami semua hebat loh, Kak. Ingat Bisa, ya ada 3 ya, keluarga kudus tuh 3 loh ya. tapi kayaknya tadi masih ada yang ribet. Yesusnya gimana gini atau gini? Ini Yesus Ini gini. S. Iya. Ulang sekali lagi Kak, kayaknya biar Betul. Abdul. Sekali lagi ya. Tepuk keluarga kudus. Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita. Maria, yes. Yosef, penjaga utama, pekerja keras, pelindung keluarga. Yosef, yes. Yes, yes, yes. Oh, merah ya. Oh, Tadi ditepuk-tepuk itu sebenarnya ada supaya semangat ya, Kak ya. Kalau Yesus tuh adik-adik diajak cara mengeja Yesus tuh yang benar Iya, gimana? kalau Maria itu kita mengetahui Iya. Maria itu sebagai selain Bunda Yesus, Maria juga sebagai Bunda, Bunda Gereja Gereja. dan juga bundanya kita Iya, semua. bundanya kita semua. Nah, kalau ibunya kita semua Ibunya ya, Pak? kita semua. Nah, kalau Bapak Yosef ini kan Bapak- spesial ya, Iya, Kak ya? spesial. Dia Bapak Yosef sebagai Penjaga penjaga utama. utama. Nah, Pekerja keras. Ini Pak- tuh maksudnya karena Bapak Yosef itu itu- kan pekerjaannya ya, sebagai tukang kayu. Nah, jadi ini kayak gergaji kayu Nah, gitu ya. dan Nah, juga yang terakhir sebagai pelindung keluarga. keluarga. Karena Iya. Bapak Yosef melindungi Yesus dan juga Bunda Bunda Maria. Nah, Nah, adik-adik ya, jadi kita sambil mengenal ya, Kak ya. mengenal, iya, jadi mengetahui Yesus, Bunda Maria, Iya. dan Bapak Yosef. Sekarang saatnya kita membaca kitab Kitab suci. suci. Yuk diambil kitab sucinya lalu dibuka. Nah, lihat di bawah ini ya. Lihat di bawah ini ya. Yuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan.
Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yuk adik-adik kita baca ayat emas di minggu ini. Dari Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Itu adik-adik ayat emas di minggu ini. Halo adik-adik, jumpa lagi. Hari ini kita akan membuat animasi misioner. Nah, minggu kemarin kita sudah membuat palungan dan juga ilalang. Hari ini kita akan melanjutkan kembali adik-adik. Hari ini kita akan membuat domba dan gembalanya. Yuk, kita siapkan bahannya apa aja ya. Pertama, kita siapkan kertas berwarna hitam atau kertas polos juga boleh ya. Nih, punya kertas berwarna putih dan juga kertas berwarna hitam. Lalu di sini ada beberapa kertas warna, spidol, double tip atau lem, dan juga gunting. Baik, kita pertama akan membuat dombanya. Bagaimana cara membuat dombanya ya? Pertama, kertas ini kita akan potong saja ya. Ini kita menggunakan. Nah, setelah itu kita lipat dua seperti ini, supaya nanti kalau mau bikin dombanya dua bisa langsung digunting ya. Lalu kita bikin bulu-bulu dombanya sama seperti membuat awan ya. Nih, untuk seperti ini. Lalu kita gunting. Nanti akan jadi seperti ini ya hasilnya. Nah, ini Kak sudah punya hasilnya. Lalu kita akan membuat kepala dombanya. Bagaimana cara membuatnya? Kita sisihkan. Kita ambil kertas berwarna hitam sedikit saja. Digambarnya di bagian belakang ya. Kita bentuk kepalanya seperti ini. Kita bentuk. Nah, lalu sudah jadi, kita gunting. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita ambil nih tadi kertas sisanya, kita bentuk bulat untuk menempelkan matanya. Nah, lalu ditempelkan. Nanti akan jadi seperti ini ya bentukannya nih. Nih, Kakak sudah membuat beberapa bentukan dombanya seperti ini. Lalu setelah jadi kita akan, nah ini ditempel ya, nanti si kepalanya ditempelkan di badan dombanya. Lalu kita akan membentuk kakinya. Kita ambil dari kertas yang tadi nih.
Lalu kita tempelkan ya. Nih kertasnya tadi, lalu kita bagian bawahnya kita bentuk sedikit seperti kaki, seperti gini, kita gunting, lalu kita tempelkan di sini. Ini tempelkan seperti ini, nanti jadinya seperti ini nih yang sudah kakak buat. Nah ini, nah domba-dombanya sudah jadi ya. Setelah dombanya selesai nih nanti adik-adik di bagian belakangnya bisa diberikan nih lipatan kertas seperti ini ya, ditempelkan, jadi nanti dia bisa ditempel seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat gembala. Nah, kalau ada dombanya pasti ada gembalanya ya. Kita siapkan kertas berwarna, ukurannya seperti ini ya, bebas ukurannya mau besar atau kecil. Ini kakak buku ukurannya yang sedang, lalu beberapa kertas lipat ini untuk hiasannya. Setelah itu kita akan menggambar bentuk gembala, yaitu setelah ini kita lipat dua dulu supaya mendapatkan bagian tengahnya. Lalu kita akan gambar bentuk matanya. Lalu kita gulungnya seperti ini. Digulung. Dilem di bagian belakangnya. Lalu kita beri hiasan bajunya. Nah, ini kita ambil berwarna merah, kita potong sedikit saja ya. Kita bentuk seperti ini, disilang ya. Nah, ini bajunya. Lalu bagian kepalanya kita akan memberi bentuk rambutnya. Nah, kita potong seperti ini ya, sedikit saja. Kita lipat dua, kita gunting. Jadi ini, lalu kita akan beri Nah, lalu bagian kepalanya kita tutup ya. Kita bentuk lingkaran untuk menutupinya. Kita tempelkan di sini.
ini dia gembalanya yang sudah jadi, dan ini adalah domba-dombanya ya. Nah, adik-adik, demikianlah animasi misioner kita di hari ini. Yuk, saatnya kita kenalan dengan tamu spesial kita. Kenalan, bukan udah kenalan Tadi ya. udah. Wah, Kak Wiwi, kayaknya semangat mau kenalan lagi. Iya, lupa. Tadi kan kita udah baca kitab suci tuh, Iya, Kak. kita mau ngapain? Bukan kenalan ya? Bukan kenalan, kita Terus mau ngapain tanya nih sekarang? sama tamu spesial kita. Oh. Pokok pewartaannya apa? Tuhan Oh. Yesus tuh mau pesennya apa sih tadi di Oh. Alkitab hari ini? Oh. Yuk, kita berarti sekarang naik Yuk, kereta luncur. Ayo semuanya kita siap, kita mau tanya ya tamu spesial kita. Yuk. Mari. Awas, direm. Selamat pagi adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus. Nah, hari ini Romo mau mengatakan sesuatu ya, khususnya berkaitan dengan pesan Tuhan. Pesan Tuhan hari ini sungguh membuat kita bersuka cita dan bergembira. Karena apa, adik-adikku yang terkasih? Pertama, hari ini adalah hari Minggu Advent ketiga. Hari Minggu Advent ketiga biasa disebut dengan Minggu apa? Sukacita. Atau dengan istilah yang lain adalah Minggu Gaudete. Mengapa kita bersuka cita, adik-adikku? Alasannya adalah karena kita mau menyambut Yesus yang akan lahir di kandang Bethlehem, dan kita rayakan pada tanggal 24 dan 25. Itu alasannya mengapa kita bersuka cita. Bersuka cita juga karena apa, adik-adikku yang terkasih? Karena Yesus adalah penyelamat. Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Adik-adik, orang tua, para guru, teman-teman, dan siapapun ya, diselamatkan Tuhan. Maka hari ini kita bersuka cita. Tanda orang bersuka cita adalah pertama, senyum dong. Yang kedua, hatinya penuh sukacita, riang gembira. Tidak boleh merengut, tidak boleh marah gitu ya. Boleh marah tapi sebentar saja, tapi isi dengan sukacita. Maka hari ini kita diajak untuk bersuka cita bersama semua umat Allah, khususnya adik-adik yang ada di seluruh dunia. Kenapa? Yesus pun bayi anak kecil yang membawa sukacita, sama seperti adik-adik semuanya. Maka hari Minggu ini kita diajak untuk itu, bersukacita dalam Yesus gitu. Nah, hari ini juga sebagaimana Santo Yohanes Pembaptis membawa pesan sukacita. Walaupun tuntutannya berat, adik-adik. Mengapa berat? Karena kita diajak untuk bertobat. Ya, bertobat dengan cara adik-adik, dengan cara pastor, dengan cara para suster dan orang tua kalian semuanya. Pertama, hari ini diajak oleh Yohanes untuk pertama kita harus saling berbagi. Berbagi apa artinya? Memberikan apa yang kita miliki, tapi jangan yang sisa ya, yang ada pada kita. Biarpun sedikit tapi dari hati. Contoh, memberi apa? Pakaian, memberi uang, makanan. Ada kan sering jajan ya, bisa kalau temanmu nggak punya jajan, makanan ya bagi dong dengan dia. Karena apa? Yohanes berpesan dalam Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18 mengatakan berbagi pakaian gitu ya. Yang pakaiannya lebih bagi dengan yang tidak punya pakaian gitu. Artinya siapa tahu adik punya pakaian lebih di rumah, ya bagi dong. Bilang sama bapak mama, ayo kasih dong teman-teman kita di pinggir jalan. Jangan pakaian bekas ya, pakaian baru gitu. Karena kita tidak boleh memberi dari yang sisa, tapi yang kita miliki. Memberi juga artinya memberi bukan hanya pakaian, ada juga dong memberi senyum, memberi semangat gitu ya. Ada teman yang sedang galau, sedang sakit, dia dihibur, itu juga memberi gitu. Karena memberi bukan hanya makanan, pakaian, uang, tetapi juga semangat adik-adik semuanya gitu. Adik tersenyum aja itu sebuah persembahan gitu. Adik senang saja itu merupakan sebuah sukacita bagi orang tua, para guru, mungkin juga guru-guru bina iman, termasuk Yesus sendiri. Adik-adik senang, Yesus senang juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes berpesan supaya kita jujur. Jujur artinya apa?
kita harus mengatakan yang sebenarnya. Kalau A gitu ya, kalau B, jangan berbohong gitu. Jujur artinya apa adanya, katakan sesuatu. Karena banyak juga dari kita yang seringkali berbohong, tidak mau terbuka, menyembunyikan sesuatu, mengatakan ini ternyata bukan. Akhirnya orang percaya. Artinya kita mengatakan berita bohong atau hoax katanya ya, zaman sekarang gitu. Jangan jadi viral, mau viral karena mengatakan berita yang tidak baik. Jujur juga artinya bahwa kita terbuka dengan sesama, dengan Tuhan sendiri ya. Jujur dalam arti kalau berdosa bilang ya mengaku dosa ya, gitu ya. Mengatakan bahwa saya berdosa, jujur di hadapan Tuhan melalui imam atau juga melalui orang tua ya gitu. Lalu yang ketiga adik yang terkasih, hari ini Injil Lukas melalui sapaan Yohanes mengatakan kita tidak boleh memeras gitu ya. Memeras artinya memaksakan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita gitu ya. Jangan memeras, juga jangan serakah. Memeras, serakah berkaitan dengan mencuri gitu ya. Jangan mengambil hak orang lain ya. Jangan mencuri, jangan mengambil milik orang lain, itu yang namanya juga memeras. Memeras artinya yang bukan milik kita menjadi hak kita. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, 3 hal yang disampaikan Yohanes pada Injil hari ini, khususnya berkaitan dengan Minggu Gaudete ini adalah pertama, kita harus saling berbagi. Berbagi dari hati yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, dari yang terkasih, kita harus jujur, ya, terbuka apa adanya, baik dengan sesama, dengan orang tua dan juga dengan Yesus sendiri dan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menerima apa adanya. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain, termasuk mencuri, berbohong, menipu, dan sebagainya. Adik-adik yang terkasih, kiranya pewartaan Injil hari ini membuat adik tambah semangat, tambah mencintai Tuhan. Yakin gak adik dicintai Tuhan? Yakin dong. Karena apa? Adik diberikan semangat gitu, sukacita, senyum, gembira pada hari ini. Yakin juga adik mencintai Yesus, bukan? Adik-adik harus mencintai Yesus juga gitu. Yesus perlu dicintai karena apa? Yesus datang karena mau mencintai kita semua, khususnya adik-adik di seluruh dunia. Dan Roma pesan pertama, tetap jadi Katolik ya. Apapun yang terjadi, adik-adik harus menjadi anak Katolik yang baik, setia. Yang kedua, pesan Roma juga, adik-adik harus menjadi anak yang mau berkorban seperti Yesus. Baik hati, suka menolong gitu, tidak boleh marah. Ya, tidak boleh dendam dengan siapapun. Kenapa? Sukacita itu kan menutupi semua hal yang jelek gitu ya. Sukacita membuat kita menjadi anak Tuhan gitu. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat merayakan hari Minggu Advent ketiga, hari Minggu Sukacita, hari Minggu Gaudete. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk adik-adik, perutusan misioner di minggu ini adalah perutusan misioner di minggu ini adalah adik-adik untuk berbagi. Nah, mengumpulkan barang-barang yang masih layak pakai seperti mainan dan buku untuk diberikan atau disumbangkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Itu ya adik-adik, perutusan misioner di minggu ini. Yuk adik-adik, sekarang siapkan diri dan hati. Kita mau berdoa. Adik-adik yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan pewartaan sabdanya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan hari ini, di mana Engkau telah bersabda melalui Injil Lukas, agar kami saling berbagi, agar hidup kami dilimpahi dengan kejujuran, agar hidup kami juga menerima apa adanya karunia-Mu. Berkatilah kami semua, khususnya adik-adik kami yang sudah dicintai dan selalu mencintai Engkau dalam Yesus Kristus. Semoga mereka tetap setia menjadi anak yang penuh iman, penuh sukacita, kegembiraan, dan mau berbagi, mau berkorban seperti Yesus Putra-Mu. Tuhan, arahkanlah semua anak-anak kami, adik-adik kami di seluruh dunia, agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, beriman, penuh sukacita, dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Dan Tuhan memberkati adik-adikku sekalian, dan saya mohonkan berkat dari Allah kita semua. Tuhan sertamu, adik-adikku yang terkasih yang dicintai Tuhan, diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, kita dengarkan Yang manis-manis lagi. rasa sayangnya, lihat dari jauh, rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh, rasa sayangnya. Dari selatan datang berita, Baca berita jadi bosan, ayo berbagi sukacita dengan senyum pada kawan. Dari selatan datang berita, Baca berita jadi bosan, ayo berbagi sukacita dengan senyum pada kawan. Rasa sayangnya, lihat dari jauh, rasa sayangnya, lihat dari jauh, rasa sayangnya. Dari selatan datang berita, Baca berita jadi bosan, ayo berbagi sukacita dengan senyum pada kawan. Dari selatan datang berita, Baca berita jadi bosan, ayo berbagi sukacita dengan senyum pada kawan. Rasa sayangnya, lihat dari jauh, rasa sayangnya, lihat dari jauh, rasa sayangnya. Tadi sudah dengar yang manis-manis, sekarang kita akan Bernyanyi. Yuk, bangkit berdiri.